Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesha Nafis Acara dengan NIM 267 kelas 3F. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, bahasa, agama, atau status lainnya. Ini adalah hak yang tidak dapat dicabut dan merupakan standar dasar untuk kehidupan yang bermartabat. Hak-hak ini bersifat universal. Artinya berlaku untuk semua orang dimanapun. Mereka tidak dapat dicabut, saling bergantung, dan mencerminkan martabat bawaan setiap individu. Penting untuk diingat bahwa hak-hak ini bukan pemberian, melainkan warisan kelahiran. Contoh HAM meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan berekspresi, hak atas pendidikan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hak-hak ini membentuk dasar masyarakat yang adil dan beradab, memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang. Selanjutnya, sejarah singkat dan dasar HAM modern. Tahun 1215 Masehi, Magna Carta. Dokumen ini adalah cikal bakal penting dalam perlindungan hak individu, membatasi kekuasaan monarki, dan menerapkan prinsip due process of law. Abad ke-17 dan 18, para filsuf seperti Locke, Rousseau, dan Montesquieu mengembangkan gagasan tentang hak-hak alami dan kontrak sosial yang menjadi dasar HAM modern. Lalu tahun 1789, Revolusi Prancis. Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Prancis menyatakan hak-hak universal sebagai fundamental bagi semua warga negara. Lalu 10 Desember 1948, Deklarasi Universal HAM atau UTHR. Diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, UTHR menjadi tonggak sejarah global dalam penetapan 30 pasal hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya, pasca UTHR atau Instrumen HAM Internasional. Banyak perjanjian dan konvensi internasional lainnya lahir untuk memperkuat dan memperluas perlindungan HAM di seluruh dunia. Selanjutnya, prinsip-prinsip universal HAM. Yang pertama, martabat dan kesetaraan. Setiap individu memiliki martabat yang melekat dan oleh karena itu berhak atas hak yang sama tanpa diskriminasi. Yang kedua, tidak dapat dicabut. HAM tidak dapat diambil atau dihapus kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh hukum internasional. Lalu universal. HAM berlaku untuk semua orang dimanapun dan kapanpun tanpa memandang latar belakang. Yang terakhir, saling bergantung. Semua hak asasi manusia saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Kemajuan satu hak memasukkan hak lainnya. Selanjutnya, penegakan HAM di Indonesia, realita dan tantangan. Dasar hukum dan komitmen. Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap HAM melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ini adalah langkah maju dalam upaya negara untuk melindungi hak-hak dasar warga negaranya. Kasus pelanggaran sejarah. Kerusuhan Mei 1998, pelanggaran HAM berat dengan korban jiwa dan kekerasan rasial. Selanjutnya, tragedi Tanjung Priok, insiden kekerasan yang melibatkan aparat keamanan dan warga sipil. Lalu ada kasus Timur Timur, pelanggaran HAM terkait konflik dan perjuangan kemerdekaan. Lalu ada tantangan penegakan hukum. Meskipun ada kerangka hukum, penegakan HAM masih menghadapi kendala serius, seperti pelaku sulit diadili dan seringkali bebas dari hukuman, sistem hukum belum beroperasi optimal, dan masih ada ketidakpastian hukum, kurangnya kesadaran dan pendidikan HAM di semua lapisan masyarakat. Lalu, HAM dalam perspektif lokal, konsep vernakular di Indonesia. Di Indonesia, konsep hak asasi manusia tidak hanya dipandang dari kacamata barat yang sekuler, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh pengetahuan lokal dan nilai-nilai budaya yang kaya. Yang pertama, pengaruh lokal. HAM di Indonesia diinterpretasikan melalui lensa budaya, agama, dan tradisi yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Yang kedua, konsep rasa. Planeta Iskandar menekankan bahwa HAM di Indonesia seringkali dipahami sebagai konsep religius dan emosional, bukan hanya rasional seperti di Barat. Rasa ini mencakup keadilan, kesetaraan,
dan martabat yang dirasakan secara mendalam. Yang ketiga, dialog budaya. Pendekatan ini membuka ruang dialog yang penting antara HAM universal dan kearifan lokal bangsa, memungkinkan adaptasi HAM agar lebih relevan dan dapat diterima secara luas di tengah masyarakat Indonesia. Selanjutnya, peran Kementerian Hukum dan HAM serta masyarakat sipil. Kementerian Hukum dan HAM. Kemenkumham memiliki peran sentral dalam mengelola pelindungan HAM termasuk penegakan hukum, imigrasi, dan hak kekayaan intelektual. Lalu ada organisasi masyarakat sipil. Ormas dan lembaga HAM internasional aktif mengawasi, mengadvokasi, dan memberikan bantuan hukum untuk korban pelanggaran HAM. Lalu pendidikan dan kesadaran. Pendidikan HAM dan peningkatan kesadaran publik adalah kunci untuk mencegah pelanggaran dan memperkuat fondasi demokrasi yang menghargai HAM. Kesimpulan, HAM adalah hak kita semua. Fondasi martabat, hak asasi manusia adalah fondasi utama untuk kehidupan yang bermartabat dan terjaminnya keadilan sosial bagi setiap individu. Sinergi multidimensi. Penegakan HAM yang kokoh memerlukan sinergi dari aspek hukum, budaya, kesadaran kolektif dari seluruh elemen masyarakat. Masa depan adil. Mari kita bersama-sama menghormati, melindungi, dan memperjuangkan HAM demi terwujudnya masa depan Indonesia yang adil, beradab, dan sejahtera bagi semua. Sekian dari saya, terima kasih.